warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Dika Pratiwi dari kelas R4G. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga untuk memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Nah, di sini tuh ada dua bentuk. Bentuk yang pertama disebut triadik atau konsultasi tiga pihak. Nah, konsultasi ini sangat efektif untuk menangani orang tua yang memiliki anak-anak bermasalah atau guru-guru yang menangani siswa bermasalah. Bentuk yang kedua adalah konsultasi proses, berfokus kepada lembaga atau institusi untuk mengembangkan misinya. Nah, konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka dengan konselor sebagai konsultan dan konsulti sebagai klien. Lalu, konsultasi dapat digunakan terhadap dua konsulti atau lebih jika konsulti menghendaki. Dan konsultasi dapat dilaksanakan di mana saja dan berbagai kesempatan. Dimanapun konsultasi diadakan, haruslah memungkinkan terlaksananya asas-asas dan teknik-teknik konseling. Selanjutnya, ada tujuan konsultasi. Tujuan konsultasi dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu, dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak itu menjadi tanggung jawab konsulti. Nah, yang kedua, tujuan khusus. Kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan itu berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga itu. Dalam kaitan ini, proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi bermaksud mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada komponen. Dalam proses konsultasi ini melibatkan 3 orang. Yang pertama ada konselor, yang kedua ada konsulti, dan yang ketiga ada pihak ketiga. Konselor itu orang yang berhak memiliki kewenangan untuk melakukan konseling. Yang kedua, konsulti. Konsulti itu individu atau orang yang meminta bantuan kepada konselor supaya dia itu bisa menangani permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya itu. Lalu ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini individu yang permasalahannya itu dipersoalkan oleh konsulti. Selanjutnya ada asas. Yang pertama ada etika dasar konseling. Di sini ada 3 etika dasar konseling. Yang pertama kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien sendiri sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan konsultasi. Nah, dan konsulti ini diharapkan bersikap sukarela, datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Kedua, ada kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan konsultasi terdapat keputusan yang diambil oleh konsulti sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan. Di sini tuh supaya konsulti benar-benar mandiri dalam mengambil keputusannya. Lalu dalam mencapai tahapan-tahapan kemandirian ada 5 tahapan. Yang pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mewujudkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang terakhir, mewujudkan diri sendiri. Yang ketiga, ada asas-asas yang lain. Pelaksanaan asas-asas tersebut dalam pelayanan konseling perorangan dan layanan lainnya dalam profesi konseling. Kekhususan aplikasi asas-asas tersebut dalam layanan konseling terfokus pada kondisi diri konsulti dalam kaitannya dengan pihak ketiga beserta permasalahannya. Selanjutnya ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama, pendekatan.
Perbedaan antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi itu, kalau konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor, sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah ketiga dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Kedua, ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Maksudnya, arah layanan konsultasi itu pengembangan diri konsulti untuk mampu menanggapi permasalahan pihak ketiga. Tapi dalam proses layanan seringkali arah itu tidak langsung terarah kepada pihak ketiga, malah tertuju pada diri konsulti itu sendiri. Gimana sih cara supaya itu tidak menjadi bumerang untuk konsultinya? Yang pertama, ia harus mengalami pengembangan melalui proses yang sedang dilaksanakan. Proses ini lebih bernuansa konseling perorangan daripada layanan konsultasi. Ketiga, ada teknik. Teknik dibagi menjadi dua, ada teknik umum dan teknik khusus. Kalau teknik umum itu kayak tindakan yang dilakukan oleh konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari kayak menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan dihadapi, sampai dengan penilaian dan laporan. Nah ya, yang kedua teknik khusus. Kalau teknik khusus ini lebih ke untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti yang khususnya dengan berkenaan dengan masalah yang dialami. Empat, ada penguasaan teknik oleh konsulti. Sebagai kelanjutan proses konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya. Di samping itu, diri konsulti juga harus berada di dalam posisi tertentu sehingga penerapan dan keterampilan dimiliki itu menjadi efektif dan efisien. Kelima, ada strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan strategi BMB 3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga ini. Yang keenam, ada waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan konseling tergantung kesepakatan antara konselor dan konsultinya. Ketujuh, ada keterkaitan. Keterkaitan ini dibagi menjadi dua. Ada keterkaitan jenis layanan dan keterkaitan kegiatan pendukung. Untuk keterkaitan jenis layanan itu, layanan konseling nggak cuman dapat diwarnain oleh konseling perorangan doang, tapi bisa diawali dengan atau bahwa bisa bergeser jadi konseling perorangan. Nah, dalam keadaan kayak gini tuh, konsultan adalah tenaga profesional yang udah lebih dulu harus menguasai pendekatan sama teknik-teknik konseling perorangan, termasuk kegiatan-kegiatan pendukung. Lalu ada keterkaitan kegiatan pendukung. Dalam pelayanan konseling ini dikenal ada 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Masing-masing kegiatan pendukung itu dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat dimanfaatkan juga. Ada operasionalisasi layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap dari perencanaan sampai penilaian dan tindak lanjutnya. Nah, di sini ada 4 langkah untuk melaksanakan layanan konsultasi. Yang pertama, ada perencanaan dan pengorganisasian. Satlan atau satuan layanan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga secara garis besar permasalahan yang dialami oleh konsulti tersebut. Dua, ada pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ini itu untuk menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, sama ngebahas masalah yang dibawa konsulti tentang
pihak ketiga ini. Yang ketiga ada penilaian. Hasil layanan konsultasi ini perlu dinilai dalam kelima ranahnya tersebut, yaitu konsulti di sini perlu menggunakan acuan untuk menyelesaikan masalah pihak ketiga ini, yaitu ada kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga, terus harus menggunakan usaha sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga ini, terus perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian. Untuk penilaian layanan konsultasi ini agak berbeda dari penilaian untuk layanan konsul perorangan, yaitu ada 3 penilaian: penilaian segera atau LAISEK, penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN, penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG. 4. Ada tindak lanjut dan laporan. Tindak lanjut dan laporan itu apa sih? Hasil di sini itu sangat penting atau sangat berguna buat mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Lebih jauhnya lagi, hasil seluruh penilaian ini bakalan jadi bahan buat analisis dan diskusi pada kesempatan berikutnya oleh konselor dan konsulti. Itu hasil dari presentasi saya tentang layanan konsultasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.